Dalam Matius 12 ayat 46 sampai ayat yang ke-50, ya. Apa maksud dari pasal dan ayat ini? Ya. Saya bacakan terlebih dahulu maksudnya apa. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tapi jawab Yesus pada orang-orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Mungkin menjadi kebingungannya sepertinya Tuhan Yesus ini tidak mengakui ibunya sendiri atau saudara-saudaranya sendiri, atau mungkin tidak menghargai, tidak menghormati mamanya sendiri, ibunya sendiri. Apakah seperti itu, gitu ya? Oke, kita lihat sama-sama. Kata kuncinya adalah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak, itu apa artinya Yesus masih berbicara? Artinya Yesus sedang mengajar dan memberitakan Injil, ya. Jadi Yesus sedang memberitakan Injil, sedang berkhotbah, sedang memberitakan, mengajar, ya, orang banyak. Lalu tiba-tiba keluarganya memberi interupsi, atau artian lain mengganggu suasana pemberitaan ini di depan banyak orang. Apa pelajaran rohani untuk kita? Yang pertama, setiap kita hamba Tuhan harus mendidik setiap Jumat untuk menghormati pemberitaan firman Tuhan. Itu mengapa ketika firman Tuhan disampaikan, kadang selalu ada pengumuman untuk jangan dinonaktifkan handphone agar tidak mengganggu jalan ibadah dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Menghormati pemberitaan firman Tuhan. Jemaat juga harus mendidik anak-anak mereka, khususnya masih kecil, untuk menghormati pemberitaan firman Tuhan dengan tidak membiarkan mereka misalkan jalan-jalan dan keributan dalam kebaktian. Ini juga salah satu praktek ibadah kita, gitu ya. Lalu kita yang dewasa juga ketika sedang beribadah jangan mundar-mandir, bahkan sampai membuat kegaduhan mungkin di tengah pemberitaan Injil, itu juga jangan sampai kita lakukan. Karena apa? Karena pemberitaan firman Tuhan itu pada saat itu adalah pemberitaan yang sangat sangat penting, gitu ya. Ayat 50, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku, Yesus katakan. Menurut tafsiran Wycliffe, jadi saya sampai buka tafsiran Wycliffe gitu ya, apa sih maksudnya? Melakukan yang dimaksudkan bukan suatu bentuk perbuatan baik agar diselamatkan, bukan. Tetapi tanggapan seseorang terhadap undangan Yesus. Ya, jadi ketika Yesus memberitakan firman Tuhan, ya, Yesus katakan yang melakukan kehendak Bapakku, gitu ya. Itu adalah orang yang menanggapi daripada undangan Tuhan Yesus. Ya, pekerjaan dikehendaki Allah yaitu hendaklah kamu percaya pada Dia yang diutus Allah. Lalu kita coba bandingkan di dalam Lukas 11, 27 dan 28. Ketika Yesus masih bicara, berserulah seorang perempuan di antara orang banyak dan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di dalam ayat yang lain, dikatakan bahwa Maria adalah orang yang berbahagia. Karena kandungannya itu dikaruniai oleh Roh Kudus sehingga disebut wanita yang berbahagia. Betul, ya. Keluarga Yesus menjadi keluarga yang berbahagia. Tetapi yang jangan coret. Tapi yang menjadi lebih berbahagia adalah Yesus katakan bukannya menjadi saudara atau keluarga Tuhan Yesus, tapi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Justru itu yang disebut berbahagia. Hal ini menunjukkan jelas bahwa melahirkan dan menyusui Yesus adalah sesuatu yang menyebabkan Maria berbahagia. Betul, seperti saya katakan tadi. Tapi bagaimanapun lebih bahagia orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan. Mohon jangan dicoret-coret. Terima kasih. Ya, hubungan rohani di antara Kristus dengan orang percaya lebih dekat daripada hubungan darah yang paling dekat. Jelas yang dimasukkan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya itu saudara-saudara ibu memberikan arti bahwa semua orang-orang yang percaya Yesus adalah satu keluarga. Ya, jadi ini kebahagiaan kita sebagai pengikut Kristus. Kita diangkat sebagai keluarga. Ayat 50, taat kehendak Allah menjadikan kita keluarga Yesus. Apakah dengan taat kehendak Allah menjadikan kita keluarga Yesus? Ada dua pandangan penafsiran bagian ini ya. Yang pertama, taat kehendak Allah di sini ditafsirkan berdasarkan Yohanes 6 ayat 29, di mana dikatakan bahwa kehendak Allah adalah supaya orang percaya pada Yesus. Jadi orang yang percaya pada Yesus yang menjadikan dia keluarga Yesus. Ya. Percaya pada Yesus baru statusnya menjadi keluarga Yesus. Taat kehendak Allah adalah bukti iman yang menyebabkan kita menjadi keluarga Yesus. Ya. Yang menjadikan kita keluarga Yesus adalah iman kita, bukan ketaatan kita. Ya. Ketaatan kita adalah buah dari apa?
iman percaya kita pada Tuhan. Matius yang 11 ayat 15, pertanyaan yang kedua, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, apa arti dari kalimat ini? Ya, mungkin bertanya juga, sepertinya seringkali kata ini diucapkan sampai pada setiap Injil ada, kitab Wahyu pun ada, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, gitu ya. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat ini merupakan ayat yang paling sering diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ayat seperti ini ada banyak di bagian Kitab Suci seperti ini ya. Kita tidak mungkin baca satu persatu. Jadi kalau Bapak Ibu membukanya dari Matius 13, Markus 4, Lukas 8, Markus 4, Lukas 14, Wahyu. Nah, ada kata siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya. Proses mendengar adalah hal yang penting. Ini yang mau disampaikan. Ya. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Hendaklah kita belajar untuk cepat untuk mendengar. Mengapa? Karena ini adalah ciri seorang murid. Ya. Jadi proses daripada pemuridan adalah mulai dari mendengar. Ya. Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi begitu penting bagaimana proses mendengar itu, saudara-saudari. Ya, karena dari pendengaran akan firman Kristus, maka iman kita timbul. Ya, banyaknya ayat-ayat seperti ini menunjukkan bahwa mendengar firman Tuhan bukanlah hal yang mudah. Ya, kata yang siapa bertelinga hendaklah yang benar itu adalah juga suatu kebiasaan rabi pada waktu itu dalam menyimpulkan selesainya dia selesai mengajar, begitu ya. Jadi kata yang dipakai sebagai rabi pada waktu itu untuk menunjukkan bahwa hendaklah kalian mendengar apa yang sudah disampaikan dengan baik-baik, gitu ya. Ada banyak hal yang menjadi halangan untuk kita dapat belajar mendengar, ya. Seperti kesombongan, ya. Kita tidak mau mendengar dengan baik-baik karena kita merasa sudah mengerti. Maka kita harus berhati-hati dengan hal ini. Lalu kekerasan hati, tidak mau menerima kebenaran yang didengar. Dia mendengar, dia dari awal sampai akhir mengikuti, tetapi menolak dan cenderung tidak menerima kebenaran yang didengar. Karena apa? Karena hatinya dikeraskan, begitu ya. Menolak untuk mau mengerti. Gitu. Lalu selalu bicara pada saat mendengar firman Tuhan. Tadi Yakobus 1:19, hendaklah sedikit berbicara, banyak mendengar. Marah pada waktu mendengar firman Tuhan. Itu juga adalah halangan atau tantangan kita ketika mendengar. Lalu ini juga motivasi yang salah dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, seringkali kita biasanya juga terjadi di kalangan mahasiswa teologi tingkat awal sampai tingkat kedua, tiga, bahkan mau lulus. Kalau dengar khotbah itu rasanya pengen mengkritisi gitu ya, pengen cari kesalahannya. Wah, ini ada yang salah gini, harusnya tidak begini tafsirannya gini. Lalu buka. Itu adalah apa? Motivasi yang salah ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Gitu ya, banyak belajar sehingga kita memiliki motif yang salah ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari. Alkitab menjadi bahan penyelidikan semata, lebih daripada itu, tidak lebih daripada itu. Padahal Alkitab kata adalah firman Tuhan yang dapat mengubahkan. Matius 16 ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Yesus melarang. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa Yesus adalah Mesias? Kenapa Yesus melarang? Mengapa ya Tuhan Yesus melarang kalau dipikir-pikir? Ya, saya pernah mendapatkan jawaban ini ya. Ada yang bilang karena Tuhan Yesus itu tokoh pemasaran terbaik. Dia orang marketing yang paling hebat katanya. Ya, dengan kata jangan diberitakan, orang-orang menjadi penasaran dan mencari Yesus secara langsung. Ketika dilarang, juga membuat orang jadi mau memberitakan. Sepertinya kita juga seperti itu ya. Dengan gosip-gosip jangan diceritain ya. Tapi semakin kita dengar gosip itu, semakin pengen kita ceritain ke orang lain. Ya, itu natur manusia ya, yang dalam dosa. Gitu ya. Tetapi ini penafsiran yang kurang tepat, Bapak Ibu ya. Ada penafsiran yang lebih baik. Lalu mengapa dilarang? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, agar tidak membuat orang menganggap Yesus sebagai Mesias yang akan membebaskan dari belenggu Romawi. Kalau misalkan berita ini tersebar luas di kalangan orang Israel, Yahudi, akan ada pemberontakan. Didengar oleh Romawi, menimbulkan perang, dan perang itu bukan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia.
Yesus datang bukan mengadakan perang kepada penjajahan pada bangsa Romawi, bukan itu. Kalau misalkan terjadi peperangan yang besar, maka misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bisa dibilang sudah salah. Karena dia tahu misinya apa, yaitu untuk mati di atas kayu salib. Jadi kenapa melarang agar pemberitaan itu yang tidak menjadi hal yang menghebohkan, gitu ya. Sangat berhikmat Tuhan Yesus, karena dia adalah sumber hikmat. Lalu kedua, waktunya belum tiba bagi Yesus untuk mati. Karena itu ia tidak mau murid-muridnya memberitakan dirinya sebagai Mesias. Karena hal itu akan membuat orang Yahudi makin membencinya. Tentu ini baik. Yesus harus memberitakan dulu kerajaan Allah, menunjukkan tanda kepada banyak orang, lalu orang percaya padanya, apa yang sudah dinubuatkan digenapi satu persatu. Nah, itulah tujuannya. Bukan datang hanya untuk mati, tapi juga ada nubuatan yang harus digenapi, menandakan apa kebenaran Allah dari awal sampai akhir itu adalah benar. Gitu ya. Lalu, kalau misalkan sejak awal sudah diberitakan, semakin orang Yahudi membencinya. Kenapa? Karena pasti Tuhan Yesus bukanlah Mesias yang diharapkan, karena kelak dia akan mati, disalibkan dan sebagainya. Ya. Lalu yang ketiga, pengertian murid-murid tentang Mesias masih sangat kurang. Ya, tidak boleh diberitakan karena murid-murid sendiri pemahamannya tentang Yesus yang adalah Mesias itu sangat kurang. Kita bisa lihat di Matius 16 21-22. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dimakamkan pada ketiga. Tapi Petrus menaik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Petrus adalah orang yang vokal dan dia juga seringkali menjadi wakil suara daripada murid-murid yang lain. Artinya pemahaman di antara para murid itu juga belum sempurna, belum tepat begitu ya, sehingga masih perlu belajar. Ya, murid-murid harus belajar lebih banyak dulu baru boleh memberitakan Yesus sebagai Mesias. Kapan murid-murid benar-benar belajar? Kapan? Pada saat mau ujian. Kan ya, itu biasa kita, mau ujian baru belajar. Ketika Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga, mungkin itu pelajaran bab terakhir murid-murid sebelum mereka diurapi oleh Kudus, sehingga ketika mereka bersaksi dalam Kisah Para Rasul, mereka bersaksi tanpa rasa takut lagi memberitakan Injil. Ya. Pelajaran rohani yang kita dapat hari ini. Kalau kita mau memberitakan Injil, maka kita juga harus banyak belajar firman Tuhan. Ya. Bergaul intim dengan Tuhan di dalam saat teduh, baca firman Tuhan dan merasakan kasih Tuhan setiap hari. Tidak boleh kosong. Tidak boleh kita tidak tahu apa-apa. Karena kalau kita salah memberitakan Injil, kita memberitakan Injil yang palsu. Begitu ya. Jadi kita juga perlu belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita memberikan kesaksian ya melalui kehidupan kita atau firman Tuhan, kesaksian itu dapat menjadi berkat. Matius 16 ayat 28. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah, ini pertanyaannya sangat baik gitu ya. Bahkan di dalam buku tafsiran pun dicatat kalau ini sulit untuk diterjemahkan begitu ya artinya. Siapakah yang dimaksud orang itu yang tidak akan mati? Beberapa penafsir menanggapi perkataan Tuhan Yesus bahwa perkataan ini mengandung arti eskatologis atau akhir zaman, saudara-saudari ya. Para murid akan melihat Tuhan Yesus datang kedua kali sebelum kematian mereka. Ya. Artinya mereka diperlihatkan terlebih dahulu masa depan. Ya. Seperti contohnya Yohanes diberikan wahyu, mendapatkan wahyu tentang akhir zaman di Pulau Patmos dalam hukuman pengasingan. Ini juga dapat diartikan seperti itu. Ya. Jadi sebelum nanti Yesus datang kedua kali, murid-murid sudah melihat, ya, atau beberapa murid sudah melihat, diberikan penglihatan oleh Tuhan. Ya, salah satunya Yohanes yang menulis kitab Wahyu, ya. Yesus sedang berbicara pada siapa pada waktu itu? Orang yang hadir di sini dapat ditujukan kepada murid-murid, karena Tuhan Yesus sedang berbicara pada murid-muridnya pada waktu kita bisa juga melihat di ayat yang 13, 21, 24. Jadi bukan orang yang mati yang itu siapa? Bukan orang lain, tetapi yang dimaksudkan adalah murid-murid sendiri, ya. Kata mati di sini sama dengan bentuk yang diterjemahkan yaitu mengalami maut. Ya, ada kaitannya dengan Yohanes 8 ayat 1-52. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang Yahudi, kepadanya sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Artinya apa? Orang yang menuruti firman-Ku, yaitu yang disampaikan Tuhan Yesus adalah murid-muridnya, ya.
Maka dapat juga ditafsirkan mati di sini adalah kematian kekal atau penghukuman. Tuhan Yesus akan datang terlebih dahulu untuk kedua kali. Baru setelah Yesus datang kedua kali akan ada penghukuman atau kematian sesungguhnya. Ya, kita hari ini mengalami kematian. Tetapi kematian kita ini belum selesai karena segala sesuatu belum selesai karena ketika Yesus datang kedua kali baru ada penghukuman, begitu ya. Nah, karena kaitannya dari sini adalah ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya di ayat yang ke-52 tadi. Siapa menuruti firman? Artinya apa? Orang yang percaya ya, tidak mengalami hukuman. Oke. Lalu tapi ada pandangan lain juga tentang kematian murid-murid dan kedatangannya. Dikatakan bahwa kedatangannya sudah dekat sehingga ada beberapa orang yang hadir pada saat itu bersama-samanya tidak akan mati sebelum mereka melihat hal itu. Ya. Setelah itu mereka akan mencicipi kematian dan artian salib Kristus. Salib Kristus yang dimaksudkan adalah penganiayaan jemaat mula-mula yang disebut para martir. Jadi ketika Yesus mati, ya, lalu dibangkitkan naik ke surga, pada saat itu murid-murid belum mengalami penganiayaan. Tapi setelah itu sudah melihat daripada kerajaan surga, mana Yesus sendiri bangkit dan kuasanya mengalahkan maut, baru mereka mencicipi kematian, ya artinya salib Kristus, penganiayaan. Ya, kedatangan di sini juga menunjuk kepada kedatangan Kristus melalui pencurahannya, penanaman jemaat Injil, kehancuran Yerusalem, serta dirampasnya negeri dan tersingkirnya bangsa Yahudi. Kemudian banyak orang yang masih hidup pada waktu itu menyaksikan jemaat Tuhan didirikan sebagai tanda kerajaannya. Jadi ada yang dianiaya, ada yang mati dan sebagainya, tapi ada yang hidup dan menjadi saksi, bahkan menjadi tokoh kebangunan dan membangunkan jemaat Tuhan yang disebut tanda kutip kerajaan Tuhan sesungguhnya. Kerajaan Tuhan itu adalah gereja, pelambangan dari kerajaan Allah, ya, gereja itu di muka bumi. Bukan kerajaan seperti kerajaan pada umumnya menekankan kekerasan, penindasan, tetapi kerajaan ini beda, kerajaan Allah ini beda. Gereja ada kasih, ada pengampunan, ada penerimaan dan sebagainya, ya. Itu adalah kerajaan kasih Allah. Jadi gereja adalah pelambangan dari kerajaan Allah di muka bumi. Oke. Di mana gereja yang menjadi kepalanya, yang jadi tuannya adalah Allah itu sendiri, ya, Tuhan Yesus. Nah, ini sedikit prediksi dari pertanyaannya gitu ya. Tahun 2020 sampai awal tahun 2021 banyak sekali hal yang tidak terduga, Pak. Pertama ada COVID. Karena adanya COVID banyak yang bingung harus makan apa. Dan tidak ada pekerjaan sampai banyak yang kelaparan. Lalu banyak bencana alam yang terjadi. Tanah longsor, banjir, gempa, hujan deras hingga hujan es. Banyak gereja yang dibakar, diruntuhkan, banyak mati yang dibunuh. Pertama sih saya berpikir, apakah hanya saat ini saja hal ini terjadi? Apakah pada dulu-dulu hal ini pernah terjadi? Pernah, ya. Lalu pertanyaannya, apakah iya yang kita alami sekarang merupakan pemulaan penelitian dikatakan di Alkitab? Kalau menurut Alkitab, tanda-tanda akhir zaman itu bagaimana, Pak? Ya, kita langsung masuk saja ke tanda-tanda akhir zaman. Saya secara pribadi mencoba menjawab ini bukan untuk memberikan prediksi-prediksi kapan akhir zaman, karena saya pun tidak tahu, begitu ya. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan sebagai tanda-tanda akhir zaman. Dalam semua catatan mengenai khotbah tentang akhir zaman disebutkan tentang macam-macam peristiwa yang harus terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, ada peristiwa yang terjadi, yaitu peperangan, gempa bumi, kelaparan, penganiayaan. Itu catat di ketiga Injil. Ya. Artinya dari referensi kitab ketiga ini menuliskan tentang hal ini adalah hal yang penting. Semua tanda-tanda ini telah digenapi juga dalam banyak tingkatan perkembangan sejarah gereja, tetapi rupanya tanda-tanda itu akan menjadi lebih hebat dan pada akhir zaman. Ya, peperangan zaman dulu apakah tidak ada? Ada. Gempa bumi ada. Kelaparan ada. Penganiayaan ada. Tetapi pada akhir zaman lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi, begitu ya. Satu tanda lagi yang khusus dari lainnya itu bahwa Injil harus diberitakan kepada semua orang, baru kesudahannya dikatakan itu di dalam Markus dan Matius. Ya, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, kapan Injil ini diberitakan sampai ke seluruh dunia dan oleh siapa? Oleh kita gerejanya. Ya, kapan waktunya Tuhan yang tahu. Ya, dan akhir zaman. Tapi ada tandanya yang Tuhan berikan kepada jemaatnya, ya pada gereja. Gitu ya. Tetapi kapan pastinya hal itu akan tiba, tidak ada siapapun yang tahu dan diperbolehkan mengetahui oleh Allah. Seperti juga tercatat dalam Markus 13:31-32. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu.
Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ini menandakan bahwa sebuah misteri yang tidak semakin digali, semakin tidak tahu kapan terjadinya gitu ya. Bahkan diprediksi 2021 itu adalah 2012 yang terbalik gitu ya. Ada orang yang membuat jokes begitu ya, candaan. Oh 2021 itu 2012 gitu ya. Seperti suku Maya. Wah, 2021 akhir surganya. Itu hanya prediksi, ya. Belum tentu seperti itu, bahkan masih tetap terus berjalan setiap tahun bisa saja gitu ya. Pesan Tuhan Yesus tentang hal ini kepada murid-muridnya ialah ayat yang ke-33, di Markus 13 tadi. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Mengapa perlu berhati-hati? Karena banyak pengajaran-pengajaran yang salah. Nabi palsu menyampaikan tentang kedatangan Tuhan, kiamat, dan sebagainya. Sebab kamu tidak tahu bagaimana waktunya tiba. Maka kita terus berhati-hati dan berjaga-jagalah. Saya mengingat kitab Wahyu 1 ayat 3 yang pendahuluan dari kitab Wahyu, di mana dituliskan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ketika kita baca kitab Wahyu, memang banyak nubuatan, gambaran, dan sebagainya, apokaliptik, yang menyeramkan, membuat kita takut. Ada naga, ada kerajaan 1000 tahun, disiksa, perang ini, lawan ini, dan sebagainya. Ya. Tetapi sebenarnya, pendahuluan dari kitab Wahyu ini adalah pendahuluan yang bersifat pengharapan, bersifat berbahagia. Jadi setiap kita ketika mendengar atau mengetahui tanda-tanda itu, bukan harus kita menjadi takut, tetapi kita berbahagia. Ya, seperti Wahyu 1 ayat 3 ini gitu ya. Kalau kita mengetahui segala sesuatu ini akan ada kesudahannya. Bagi kita yang percaya, berbahagialah ketika kita membacanya, ketika kita mengetahui tanda itu dan mendengar kata-kata nubuat ini gitu ya. Jadi tentang eskatologi mengandung juga pengharapan kita pada saat ini begitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah takut, tapi tetap berjaga-jagalah dalam doa, pemberitaan Tuhan, dan sebagainya. Terus giat dalam pemberitaan Injil. Itu pesannya. Yang keenam, Matius 17 ayat 1 sampai 9. Mengapa Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya jangan diceritakan atas penglihatan kepada seorang pun sebelum Yesus dibangkitkan dari antara mati? Apa tujuannya? Sekali lagi ini dirahasiakan, jangan diberitakan. Ya, pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan pada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu pada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara mati. Penglihatan apa? Pasal 7 ini dimulai dengan penampakan Elia dan Musa yang sedang berbicara pada Yesus. Ya, diajak 3 murid inti, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Lalu mereka melihat Elia dan Musa berbicara kepada Yesus. Yesus berubah wajahnya, bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini adalah penglihatan yang Tuhan singkapkan kepada murid intinya itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, pertanyaannya, mengapa penglihatan itu tidak boleh diceritakan oleh mereka? Ya, ada 2 alasan yang dapat dijelaskan, yaitu perintah yang diberikan Yesus Kristus kepada para muridnya untuk merahasiakan betul-betul penglihatan itu untuk saat itu. Jika mereka memberitahukan, maka nilai kebenaran dari peristiwa itu akan diragukan oleh orang karena berbagai penderitaan yang tidak lama lagi akan segera dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau misalkan murid-murid menceritakan itu, lalu beberapa waktu kemudian Yesus disalibkan, mengalami penderitaan, maka kebenaran itu menjadi diragukan. Mana katanya setara dengan Elia, Musa, tapi kok disalibkan? Begitu, ya. Jadi benar-benar jangan dulu diberitakan. Pekabaran mengenai peristiwa ini ditunda dulu, lebih tepat katanya, sampai kebangkitan jadi, dan baru pada saat itulah kebangkitannya dan kemuliaannya mengikutinya dengan sendirinya akan meneguhkan kemuliaan dari perubahan rupanya itu yang sebelumnya tadi. Kebangkitan dan kematian dari kebangkitannya dan kemuliaannya itu meneguhkan apa yang terjadi yang dilihat oleh murid-murid itu. Kristus menggunakan suatu cara dalam menyatakan dirinya sendiri. Dia memadukan pekerjaan-pekerjaannya secara bersama-sama, di mana semua karyanya ini saling menerangkan dan menggambarkan satu sama lain. Sehingga semua pekerjaan itu akan tampak dalam kekuatannya yang penuh dan dengan bukti yang sangat meyakinkan. Gitu ya. Nah, setelah Yesus naik ke surga, Petrus bersaksi di dalam 2 Petrus 1, 16-18. Ya, kita bisa bacakannya.
Ayat 17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Ya, inilah yang disaksikan Petrus pada waktu itu dan diberitakan dengan berani setelah semuanya genap pekerjaan Tuhan Yesus, gitu ya. Maka begitu validlah kebenaran, begitu benarlah kebenaran itu, ya. Pertanyaannya, mengapa penglihatan itu tidak boleh diceritakan oleh mereka? Yang kedua, waktu yang ditentukan Kristus adalah waktu yang terbaik, paling baik dan paling cocok bagi dirinya sendiri untuk menyatakan dirinya. Dan ini harus kita perhatikan dengan sesama. Pelajaran rohaninya. Bapak Ibu, Yesus Tuhan kita mengerti yang terbaik dan waktu yang tepat. Karena hikmatnya adalah hikmat dari surgawi. Walaupun di dalam ketidakmengertian murid-muridnya pada waktu itu, ya, ataupun dalam konteks kita pada saat ini tidak mengerti rencananya, maka kita perlu juga sekarang untuk tetap menyandarkan diri kita pada Kristus di dalam doa, agar rohnya membuka pengertian kita dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Walaupun sekarang belum kita mengerti rencananya dalam hidup kita. Ketika Petrus melihat hal itu, lalu dia bertanya pada Yesus, apa yang dimaksudkan dalam perjanjian lama, ya, bahwa Elia akan menampakkan diri dan sebagainya. Mereka ketika baca kitab suci dan mendengarnya, dengan apa yang dia lihat, mereka tidak mengerti teori kebenaran itu. Tetapi ada waktunya tepat di dalam ketidakmengertian kita, Tuhan singkapkan. Ya. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan pembelajaran di dalam kehidupan kita. Ya. Memahami kebenaran gitu ya. Walaupun hal ini kita tidak mengerti rencana Tuhan, tidak mengerti rancangan Tuhan kita mau kemana, tapi dengan kita taat dan setia, ya, Tuhan pasti akan singkapkan kepada kita. Ya. Amin. Pertanyaan yang ketujuh, Matius 11 ayat 12. Siapakah yang menyerang kerajaan surga? Bagaimanakah mereka menyerong kerajaan surga? Oh, bukan menyerong ya. Apakah tujuannya menyerong kerajaan surga itu? Apa sih Matius 11 ayat 12 itu? Ya. Saya akan bacakan saja, saya buka kitab sini, saya tidak tampilkan di sana. Matius 11 ayat 12. Sejak tampil Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Ya, sejak Yohanes Pembaptis. Maksudnya apa? Menyerong kerajaan surga. Tampil Yohanes Pembaptis berarti pada waktu pelayanan Yohanes Pembaptis. Sehingga salah satu terjemahan dapat juga digunakan ketika Yohanes Pembaptis muncul atau ketika Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya. Pada saat itu ada orang-orang itu memberitakan juga tentang kerajaan Allah yang serong. Dengan cara yang serong. Maksudnya serong itu apa? Sejak tampil Yohanes Pembaptis, berarti pada waktu pelayanan Yohanes Pembaptis sehingga satu penyembah. Mengulang. Kata Yunani yang diterjemahkan menjadi diserong bisa juga berarti diserang atau mengalami tindakan kekerasan, di mana kerajaan surga dijadikan objek kata kerja tersebut. Dalam ini artinya bertindak dalam kekuatan atau dengan keras atau dengan kekerasan. Jadi kerajaan surga diberitakan dengan kekuatan atau dengan keras atau diberitakan dengan kekerasan. Kemungkinan ialah bahwa yang dimaksudkan dengan kekuatan itu adalah kelompok-kelompok seperti kaum patriot Yahudi yang serupa pada zaman itu, yang berusaha memaksakan dengan kekerasan datangnya kerajaan surga. Ya, jadi konsep tentang kerajaan surga sudah ada di dalam benak pikiran orang Yahudi. Ya, kerajaan Allah, Mesias, dan diperjuangkan dengan paksa, diperjuangkan dengan kekerasan. Kaum patriot Yahudi ini siapa saja namanya? Ya, salah satunya itu adalah misalkan kaum Zelot. Orang Zelot adalah pembangkang bersenjata yang berjuang melawan pemerintahan asing dan perpajakan yang mereka kenakan. Nah, jadi orang Zelot juga pada saat itu berjuang untuk kerajaan Allah, memberitakan dengan kerajaan Allah dengan cara yang serong, kata Yesus katakan. Tapi Yohanes Pembaptis menyiapkan datangnya Mesias itu dan memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, bukan dengan cara yang serong, tapi membawa orang pada pertobatan, begitu ya. Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Apa maksudnya? Jadi kesimpulannya sejak zaman Yohanes Pembaptis, kerajaan surga maju pesat. Mengapa maju pesat ya? Tanda kutip. Karena pemberitaan Yohanes Pembaptis banyak orang berbondong-bondong untuk dibaptis, tetapi dengan motivasi yang salah.
atau pengertian mereka yang keliru tentang kerajaan surga yang sudah dekat itu. Mengikut Tuhan Yesus tidak mudah, seperti beberapa kali Tuhan Yesus bilang, ada harga yang harus dibayar, yang berbeda dengan kenikmatan yang dunia tawarkan. Ya. Bukan dengan kerajaan yang sewa itu, tapi dengan pertobatan yang sejati, perubahan diri, iman pada Yesus Kristus. Ya. Yesus datang bukan dengan kekerasan, karena bukan itu tujuannya seperti saya katakan tadi, bukan untuk perang. Ya, tapi yang dimaksudkan di sini orang yang menyewakan adalah orang yang menyebarkan kerajaan Allah dengan cara yang salah. Ya. Mengapa Tuhan Yesus milih hanya 12 murid saja? Mengapa Tuhan Yesus milih Yudas Iskariot bukannya Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yudas ini akan mengkhianati dia? Mengapa Tuhan Yesus milih Petrus? Bukankah Tuhan Yesus mengatakan bahwa Petrus ini akan menyangkal dia 3 kali? Ketika saya membaca pertanyaan-pertanyaan ini, ada beberapa pertanyaan refleksi yang keluar di pikiran saya. Apakah Tuhan Yesus perlu memakai saya, memakai kita menjadi pelayannya? Apakah Yesus perlu? Mengapa bukan orang lain? Mengapa harus kita? Apakah kita lebih baik pada orang lain? Mengapa harus saya yang jadi hamba Tuhan? Mengapa bukan orang lain saja? Gitu? Kenapa kami yang hamba Tuhan yang dipanggil jadi hamba Tuhan? Kenapa tidak orang lain? Ya. Kita harus melihat semua pertanyaan-pertanyaan di dalam kegagalan manusia itu dari kacamata anugerah Allah. Ya. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kita orang percaya, ya seringkali kita tidak melihat itu dengan kacamata anugerah Allah. Di dalam kematahuan Allah, dia memilih Yudas Iskariot dan juga memilih Simon Petrus di dalam kematahuan Allah. Walaupun Tuhan tahu, ya. Bukan karena siapa Yudas Iskariot atau siapa Simon Petrus. Tapi kita melihat dengan kacamata yang berbeda, yaitu karena kita tahu siapa Allah. Ya. Kegagalan Petrus menyangkal karena di dalam ketidaktahuan dia dan kelemahan dia. Selanjutnya dia dipakai Tuhan luar biasa memberitakan pemberita Injil. Kalau seandainya kita pakai standar kita untuk menilai hasil, apakah Tuhan Yesus guru yang berhasil atau sukses? Di antara kita ada yang jadi guru, ya, juga ada kepala sekolah, begitu ya. Kalau misalkan seandainya kita nilai standar keberhasilan seorang guru, apakah Yesus termasuk guru yang berhasil atau sukses? Coba kita lihat, murid-murid meninggalkan dia. Hanya beberapa yang tetap ikut, sisanya meninggalkan dan bersembunyi ketika Yesus akan disalibkan. Petrus sebagai murid yang paling vokal, paling pintar, menyangka Yesus 3 kali. Yudas Iskariot menjadi pengkhianat di antara murid-murid yang terpilih. Sepanjang hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hampir 3,5 tahun, tapi murid-murid tidak mengerti yang dimaksudkan oleh gurunya. Jadi pertanyaan, apakah Tuhan Yesus guru yang berhasil atau sukses kalau kayak gitu? Ya, kalau dari standar kita penilaian seandainya, ya. 1 Korintus 1:18, sebab pemberitaan tentang salib memang ada kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, mungkin kegagalan-kegagalan itu diceritakan untuk menunjukkan betapa pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Apakah murid Tuhan Yesus hanya 12 saja? Pemberitaan dilakukan Tuhan Yesus pertama kali, ya kita bisa lihat Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Zebedeus, Yohanes Zebedeus, Filipus, Nathanael, Thomas, Matius, Yudas, Yakobus, Tadeus, Simon Zelot, Yudas Iskariot dan sebagainya, ini murid 12, ya. Ya. Kemudian ia juga mengutus 70 orang murid di Lukas 10 ayat 1. Lalu kemudian di samping murid itu juga Tuhan Yesus juga mengajar banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya dalam 3 lingkaran, yaitu murid lingkaran dalam yang terdekat dengan Tuhan Yesus, yaitu 12 murid. Lalu di dalam lingkaran dalam itu lingkar paling dalam, yaitu 3 murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Lalu murid lingkaran tengah, itu dari 70 orang murid. Mereka tidak disebutkan masing-masing namanya siapa, tapi dicatatkan di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12, diutus bahkan. Yang ketiga, murid lingkaran yang keluar, yang terdiri dari banyak orang yang datang kepadanya. Ya, Yesus banyak orang mengikut Tuhan Yesus berbondong-bondong. Gitu ya. Nah, ini prinsip apa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Ini adalah prinsip tentang kelompok kecil atau cell group yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Model pemuridan yang dipakai dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Jadi, kalau misalkan kenapa hanya 12? Ya, jawabannya, murid Tuhan Yesus tidak hanya 12. Lebih banyak, gitu. Tapi 12 itu ada murid inti. Bahkan di dalam 12 itu ada paling inti, gitu ya, lebih dalam lagi lingkaran dalam.
Nah, dan ini adalah prinsip dari kelompok kecil atau cell group. Maka kita juga perlu belajar sebagai gereja Tuhan, kelompok kecil cell group dari Tuhan Yesus, begitu ya. Nah, kiranya beberapa pertanyaan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Tuhan Yesus berkati.